Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam episode pertama atau yang setelahnya di serial Ibunda Anas bin Malik, yakni Ummu Sulaim radhiyallahu anha, dikisahkan bahwa Ummu Sulaim menghadiahkan putranya yakni Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia baru berumur 8 atau 10 tahun. Dan ini jelas didorong dari kecintaannya yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain kesempatan, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang bersahaja. Ia hanya punya tikar kulit sebagai alat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hawa yang panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat hingga membasahi tikar itu. Lalu beliau bangun. Melihat tikar yang penuh keringat tadi, segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol, lalu dengan susah payah ia memeras tikarnya dan menampung keringat Nabi ke dalam botol tersebut. Melihat ulahnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya keheranan, "Apa yang sedang engkau lakukan?" Jawab Ummu Sulaim, "Aku sedang mengambil berkah yang keluar dari tubuhmu." Tentu mengenai tabaruk dengan atsar atau bekas Rasulullah SAW banyak sekali dalilnya. Di antaranya riwayat tadi. Namun hal ini hanya khusus berlaku bagi Rasulullah SAW dan yang lain tidak. Karena hanya beliaulah yang tubuhnya diberkahi, hingga semua yang bersentuhan dengan tubuh beliau pun terkena berkahnya. Sedangkan orang lain, sesoleh apapun dia, tidak bisa dikiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada seorang pun dari para sahabat maupun generasi berikutnya yang bertabaruk dengan atsar Abu Bakar ataupun Umar. Padahal mereka sepakat bahwa keduanya merupakan manusia paling mulia setelah para nabi. Perlu diketahui pula bahwa berkah itu asalnya dari Allah. Dia memberikan berkah tersebut pada apa saja yang dikehendakinya. Di antara berkah tersebut ada yang bisa berpindah ke pemakainya, seperti bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah air Zam-Zam, minyak zaitun, dan benda-benda lain yang ditetapkan oleh syariat. Namun juga ada yang hanya terbatas di waktu dan tempat tertentu, karena tidak dibenarkan seseorang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, karena hal itu dapat menjerumuskan pelakunya dalam kemusyrikan. Oleh karena itu, ketika salah satu mukjizat Rasulullah itu, yakni jari jemari Rasulullah SAW memancarkan air atas izin Allah, beliau mengatakan, "Hayya 'ala tahuril mubaraki wal barakatu minallah." Marilah menggunakan air yang suci lagi penuh berkah ini, dan berkah itu datangnya dari Allah.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi tidak lupa menyandarkan berkah tersebut kepada si yang punya berkah, yaitu Allah. Hal itu demi menjaga kemurnian iman para sahabatnya dan hal-hal yang dikhawatirkan akan mengotorinya. Wallahu a'lam bishawab. Di riwayat lain tentang, kita kembali kepada kisah Ummu Sulaim tentang kecintaannya kepada Rasulullah. Dari keringat Rasul itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mencampurkannya, keringat Nabi, dengan wewangiannya. Begitulah. Dan salah satu dari kecintaan Ummu Sulaim, dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim. Di sana beliau melihat ada geriba air yang tergantung di dinding. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Maka segeralah Ummu Sulaim mengambil geriba itu dan memotong mulut geriba yang bersentuhan dengan mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyimpannya. Lihatlah bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tak menyia-nyiakan apapun yang berhubungan dengan tubuhnya yang mulia itu. Demikian pula yang terjadi pada putranya Anas. Pernah suatu ketika Anas mengatakan, tak pernah semalam pun kulewatkan melainkan aku mimpi berjumpa dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berderailah air matanya. Diriwayatkan pula bahwa Anas mengenakan cincin yang terukir padanya, Muhammadun Rasulullah. Maka setiap kali ia hendak buang hajat, dilepaslah cincin tersebut. Itulah salah satu atau dari sekian riwayat yang menyatakan tentang kecintaannya Ummu Sulaim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mendengar kisah ini mendapatkan berkah dan juga bertambahlah kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk para sahabiyah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.